Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sepantasnya lah kita bersyukur pada hari ini, di mana Allah sampaikan umur kita sampai pada hari ini. Sebulan lamanya kita bertarung melawan hawa nafsu kita, melawan lapar yang mendera, haus yang begitu menyiksa diri kita. Belum lagi menahan emosi, menahan nafsu yang senantiasa mengarah kepada keburukan. Alhamdulillah kita sampai di sini merayakan kemenangan itu. Bersyukurlah kita dengan merayakan kemenangan ini dengan sukacita, dengan meriah, dengan bersenang hati. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini? Mereka merayakan kemenangannya dengan dentuman rudal-rudal Israel laknatullah. Mereka merayakan kemenangannya dengan tumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin di sana. Kita doakan pada hari yang berkah ini, semoga Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kepada beliau menjadikan asbab dimasukkannya kita ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia, hari yang fitri, hari yang penuh akan keberkahan, di mana hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Setelah sebulan lamanya kita bertarung melawan hawa nafsu kita, nafsu yang senantiasa membawa keburukan kepada kita. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah, atas kuasa Allah, Allah berikan kemenangan kita, sehingga hari ini kita merayakan kemenangan itu. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan khutbah. Masa itu mimbar Rasulullah terdiri daripada 3 anak tangga. Dan ketika menaiki anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian anak tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Dan naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah pun mengucapkan amin. Lantas ketika selesai, baginda Rasulullah pun turun dari khutbahnya. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, hari ini kami tidak pernah melihat yang engkau lakukan. Hari ini kami mendengar engkau dalam menaiki anak tangga sampai yang ketiga engkau mengucapkan amin. Jelaskanlah kepada kami wahai Rasul, apa gerangan yang terjadi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Sesungguhnya tatkala aku hendak naik ke mimbar untuk berkhutbah, pada anak tangga pertama malaikat Jibril pun datang dan berdoa, 'Celakalah orang yang apabila namaku disebutkan.' Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian di anak tangga yang kedua, malaikat Jibril pun datang dan berkata, 'Celakalah orang yang apabila Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan, namun berakhirnya bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.' Dan aku pun mengatakan amin. Dan ketika aku hendak menginjakkan ke anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun berdoa, 'Celakalah orang yang apabila hidup bersamanya kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak menjadikan asbab dia masuk ke dalam surganya Allah.' Maka aku pun mengaminkannya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa adalah roh yang kudus, malaikat Jibril alaihissalam.
Yang mengaminkan adalah manusia agung yang tidak pernah melakukan satu kesilapan, satu dosa. Bagaimana doa itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda Rasul hendak menaikkan anak tangga. Anak tangga pertama, malaikat pun berdoa, celakalah orang yang apabila disebutkan namamu, ketika ada orang mengatakan Muhammad, maka kita tidak mau berselawat, maka kecelakaan bagi kita. Ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini mari kita robah diri kita. Mari kita robah sikap kita. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, ketika ada orang menyebutkan nama Muhammad atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk berselawat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk mengerjakan salat, Allah tidak salat. Tetapi ketika Allah menyajak atau menyuruh hambanya untuk berselawat kepada baginda Nabi, Allah terlebih dahulu berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Setelah Allah berselawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Inilah kedudukan daripada salawat. Maka penting bagi kita, kalau kita ingin selamat, ingin sehat, ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di akhirat kelak, maka penting kita daunkan berselawat ini. Kelak di akhirat, orang yang paling istimewa di sisi Nabi adalah orang yang terbanyak salawatnya. Maka daripada itu, mari kita berlomba-lomba memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala baginda Rasul menaiki anak tangga yang kedua ketika hendak melakukan khutbah, maka malaikat Jibril pun datang dan berkata, celakalah orang yang apabila Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini banyak kita lihat, baik nyata ataupun tidak. Maka berharap kita Allah terima ibadah puasa kita yang sebulan lamanya. Allah terima ibadah salat tarawih kita, hanya mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah ketika malaikat Jibril mengatakan celakalah apabila orang yang disampaikan umurnya di bulan Ramadan, lantas dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika berakhirnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu taubat Allah bukakan selebar-lebarnya. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berdiri tegak di malam hari bulan Ramadan mengerjakan salat karena iman dan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu sampai dia saat umur sekarang ini. Man shoma ramadhana imana wa ihtisabahu ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dari yang telah lalu, dari mulai kita baligh sampai usia kita saat ini. Cukup sampai di situ? Tidak. Barang siapa yang melakukan sholat di malam hari pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini, di 1 Syawal ini, mari kita resapi, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah Allah memberikan ampunan kepada kita? Sudahkah kita jalankan ibadah puasa dengan baik?
Sudahkah kita melakukan ibadah yang diwajibkan kepada kita? Benarkah salat tarawih kita? Atau sudahkah kita laksanakan salat tarawih yang Allah janjikan pahala daripada, bukan pahala, itu bonus. Bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gaji pokok, tetapi bonusnya. Bonusnya saja sudah bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Bagaimana lagi dengan pahalanya, ganjaran yang diberikan Allah? Maka merugilah orang, celakalah orang. Kata malaikat Jibril, Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan, tapi dia tidak mau mengambil, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih celakanya lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita malah menambah dosa ketika lewat bulan Ramadan ini. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, tapi dengan bangganya kita duduk di pinggir jalan sambil menghisap rokok, sambil memakan dan minum. Bahkan seolah-olah kita berkata, ini aku menantang perintah Allah. Dengan bangga kita mengatakan, walaupun bibir kita tidak mengatakan, tetapi perbuatan kita menyatakan hal seperti itu. Allah perintahkan kita untuk puasa di siang hari. Bukan hanya itu, banyak dari kita yang tidak menghargai bulan Ramadan. Kita makan dengan sembarangan, minum dengan sembarangan. Terkhusus bagi ibu-ibu, mohon izin, ketika dia tidak berpuasa, ada keringanan yang diberikan Allah, datang bulan, namun kesempatan itu dia biarkan begitu saja. Dia makan sembarangan dengan alasan apa? Aku lagi datang bulan. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang kita diberikan Allah keringanan untuk tidak berpuasa, untuk dibolehkan tidak berpuasa di bulan itu, namun hargai orang yang berpuasa. Makanlah kita sembunyi-sembunyi. Minumlah kita dengan tidak terlihat orang. Suatu ketika seorang Majusi melihat anaknya makan. Orang Majusi tidak berpuasa dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah api. Mereka menyembah berhala. Namun tatkala ketika orang Majusi ini melihat anaknya makan sembarangan di depan orang yang sedang berpuasa, dia tarik anaknya, dia pukul anaknya sekuat mungkin. Ketika orang ini meninggal, seorang sahabat bertemu dengannya dalam mimpi dan didudukkan Allah dalam surganya Allah. Seorang sahabat bertanya, wahai Majusi, engkau adalah agama Majusi, engkau tidak menyembah Allah, mengapa engkau masuk ke surganya Allah? Maka Majusi tersebut katakan, benar, aku tidak menyembah Allah, tapi karena perbuatanku menghargai orang yang sedang berpuasa, Allah berikan kemudahan itu. Allah berikan kemudahan itu. Allah bukakan pintu hatiku tatkala aku sedang Allah bukakan hidayah kepadaku. Ketika aku hendak sakaratul maut, Allah melancarkan lidahku untuk mengucap la ilaha illallah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang Majusi yang tidak menyembah Allah, tidak mengakui adanya Allah, tapi karena menghargai bulan Ramadan, memukul anaknya karena makan sembarangan di bulan Ramadan, Allah berikan hidayah itu. Bagaimana lagi dengan kita, orang yang mengaku katanya ada Allah, percaya kepada Allah, tapi kita makan dan minum dengan sembarangan tanpa kita menghargai daripada orang yang berpuasa. Kiranya ini bagi pelajaran bagi kita. Berharap di Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali dan Allah berikan kemudahan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada anak tangga yang ketiga, tatkala Rasulullah ingin menaiki anak tangga mimbar, pada anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun berkata, celakalah orang yang apabila hidup kedua orang tuanya bersamanya atau salah satu daripadanya, namun ini tidak menyebabkan dia masuk dalam surganya Allah.
dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa tinggikah derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam ketaatan yang lemah, yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya orang tua di dalam melahirkan kita, di dalam merawat kita penuh dengan kelelahan, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kecapean. Bayangkan daripada usia kandungan, dari mulai hamil, mulai mengandung, usia 1, 2, 3 bulan, kepayahan ini sudah dirasakan. Bagaimana dia tidak selera makan, bahkan ada yang sampai diopname di rumah sakit. Ini awal daripada mengandungnya. Mungkin ibu-ibu sudah merasakan, yang paling merasakan bagaimana susahnya menjadi ibu, bagaimana sakitnya, bagaimana sedihnya, bagaimana letihnya menjadi seorang ibu. Tidak sampai di situ, ketika usia kandungan sudah mulai membesar, maka kepayahan itu pun bertambah-tambah. Susah tidur, berat beban yang dibawa pun bertambah. Susah tidur, orang-orang enak, nyenyak tidur. Tapi ibu yang hamil sudah mulai membesar kehamilannya, yang dirasakan adalah kesusahan, berat, dibawa ke sana kemari. Tidak pernah niat untuk ditaruhkan sebentar karena lelah, tidak pernah. Dengan senang hati senantiasa dibawa kemana-mana janin tersebut. Sampai di situ tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak melahirkan, ketika seorang ibu hendak melahirkan anaknya, saya tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa kisahkan sebagaimana rasa sakit yang diderita oleh ibunda kita. Ada yang mengatakan bahwasanya sakitnya orang yang ingin melahirkan ini adalah sakit yang kedua yang dirasakan setelah sakaratul maut. Sakaratul maut, ketika kita sakitnya sakaratul maut, bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup, bagaikan orang yang hidup ditusuk pedang, dipotong pakai pedang sebanyak 100 kali. Ini orang yang sakaratul maut. Orang yang mau melahirkan, sakit yang dirasakan bagaikan dua kali atau yang kedua daripada sakaratul maut. Bahkan bukan hanya saja seperti itu, ketika ada pilihan daripada dokter, wahai keluarga, hanya ada satu yang diselamatkan oleh ibu ini, siapakah yang harus diselamatkan? Maka sebagian kita mengatakan, seorang ibu yang memiliki kasih sayang kepada anaknya, wahai dokter, kau selamatkanlah anakku, biarkanlah aku yang mati, biarkan aku yang menemui ajalku, selamatkanlah anakku. Ini yang dikatakan ibunda kita. Cukup sampai di situ tidak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setelah melahirkan, menahan derita sakit, membesarkan, merawat dari mulai kecil hingga kita dewasa. Belum lagi ketika anak kita sakit, sedang nyenyak tertidur, anak terbangun. Inilah penderitaan di dalam oleh seorang ibu. Maka pantaslah ketika malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang apabila hidup kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, dia tidak mendapatkan surga. Allah titipkan surga di telapak kaki ibu kita. Ini penghargaan Allah kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana apa yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, "Ma min muslimin lahu walidaini muslimaini bismihu ilaihima mustasiban ila fath lahu Allahu ma baini ba'ni minal jannati wa in kana wahidatan fawahid wa in aghdaba ahadahuma lam yardallah anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamah qala wa in zalamah." Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua lalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan mengharap ridha Allah, kecuali Allah bukakan baginya dua buah pintu dari surga. Meskipun jika masih tersisa hanya satu orang saja, maka berbaktilah kepadanya. Jika membuat marah salah seorang dari kedua orang tua, maka Allah tidak akan meridhoinya. Kemudian ditanya, meskipun kedua orang tua berlaku zalim terhadap anak-anaknya, maka Nabi pun berkata, meskipun mereka berbuat zalim kepada si anak. Inilah penghargaan Allah untuk orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini hendaknya lah jadikan renungan bagi kita ketika kita masih bersama dengan orang tua kita. Allah melarang, Allah melaknat. Ada seorang anak mengatakan saja pun sudah tidak boleh. Ketika kita mengatakan kepada orang tua kita, Allah sudah marah. Apalagi kita membentak, meninggikan suara kita kepada orang tua kita. Mari jamaah yang dimuliakan Allah, kita resapi kehidupan kita selama ini. Adakah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Tidak pernahkah kita mengatakan kepada orang tua kita? Seberapa banyak kita menyakiti hati orang tua kita? Seberapa banyak membuat luka di hati orang tua kita? Adakah kita berbuat baik kepada mereka? Sebuah kisah Uwais Al-Qarni ketika menggendong ibunya dari Yaman sampai kepada Mekah dan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Lantas dia berkata kepada Ibnu Umar ketika itu, wahai khalifah, adakah yang aku lakukan ini sudah menjadi membalas apa yang diberikan orang tua kepadaku? Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya apa yang kau lakukan ini dengan menggendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah ini dan keliling Ka'bah tawaf sebanyak 7 kali,
menggantikan helaan nafasnya ketika melahirkan, engkau saja ini tidak bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari di hari yang fitri ini kembali kita eratkan hubungan kita kepada orang tua kita. Mungkin selama ini kita pernah membentak orang tua kita, kita pernah menyakiti hati orang tua kita tanpa sengaja ataupun disengaja, membuat luka di hatinya. Mari kita gunakan di hari yang fitri ini untuk memohon maaf kepada orang tua kita. Sesungguhnya hari ini adalah musibah besar bagi kita, tepat di hari ini di mana ada pelarangan untuk kita kembali ke kampung halaman kita yang sudah biasa kita lakukan setiap tahunnya. Yang dilakukan ini adalah menggores luka di hati orang tua kita. Berapa banyak orang tua yang mengharapkan anaknya kembali di hari yang mulia ini. Berapa banyak anak-anak yang ingin kembali di hari ini untuk bersujud di hadapan ibundanya, memohon ampun. Namun karena hal ini tidak semua orang bisa kembali. Ini adalah musibah terbesar bagi kita. Bahkan untuk kembali menghadap ibunda kita, menghadap orang tua kita tidak diperbolehkan. Terlepas daripada hal yang lain, maka ini adalah musibah bagi kita. Mungkin ini teguran bagi kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Bagi jamaah yang mungkin orang tuanya sudah kembali menghadap ilahi Rabbi, mari di hari yang mulia ini kita doakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah terima, Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah kumpulkan orang tua kita bersama kumpulan para aulia-aulia dan para wali-walinya Allah. Banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Seorang ayah, bagaimana dia berkorban dalam membesarkan anak-anaknya, yang sanggup menahan cacian orang, yang sanggup makian orang, difitnah orang, mereka tempuh, dipukul orang, dia jalankan hanya demi membahagiakan anak-anaknya. Maka daripada itu, mari kita balas kebaikan orang tua kita, walaupun tidak mampu membalas keseluruhannya. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, hanya doa yang diharapkan, tidak ada yang lain. Doakan senantiasa orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunkanlah mereka ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan berharap kita Allah segera angkat wabah yang menyebar di negara kita sehingga kita terlepas daripada yang namanya COVID-19 ini, terlepas daripada konspirasi atau hal-hal lain. Ini adalah nyata, ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menginginkan ini, maka tidak akan terjadi. Maka kita ambil hikmahnya, mengapa Allah hadirkan wabah itu di tempat kita ini, mengapa Allah lancarkan adakan tentara-tentara Allah itu, maka tak lain adalah ini akibat daripada dosa-dosa kita. Banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari terbaik untuk kita memperbanyak istighfar, berselawat kepada Nabi dan memohon ampun kepada orang tua kita, terlebih-lebih lagi kepada tetangga kita, sanak saudara kita yang mungkin selama ini pernah kita membuat mereka terluka, pernah kita menyakiti hati mereka. Mari sekembalinya dari masjid ini kita sempurnakan pahala, kita sempurnakan kesucian hari ini dengan bersih hati kita daripada dosa yang dilakukan oleh sesama manusia, mengharap ampunan dosa kepada Allah. Kita bisa beristighfar kepada Allah, kita bisa melakukan banyak ibadah, kita melakukan amal-amal. Namun dosa kepada sesama manusia harus dilakukan dengan meminta maaf kepada orang yang kita lukai hatinya. Ringankan, semoga Allah mudahkan kita untuk memaafkan orang yang telah melukai hati kita. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk memohon maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti